Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita menyanyikan lagu ide pokok paragraf. 1, 2, 3. Ide pokok adalah kalimat utama yang menjelaskan maksud dari semua paragraf. Ada 2 kalimat dalam satu paragraf, kalimat utama dan kalimat pendukung. Ada 3 jenis ide pokok paragraf. Paragraf deduktif di awal paragraf, paragraf induktif di akhir paragraf, paragraf campuran di awal di akhir. Oke, lanjut ke paragraf Ki Hajar Dewantara. Paragraf pertama, ide pokoknya ialah nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Nama aslinya ialah Raden Mas Soewardi Suryajaningrat yang lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Dan ide penjelasannya ialah Ki Hajar Dewantara menaatkan sekolah dasar di sekolah dasar Belanda dan melanjutkan sekolah di Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak dapat diselesaikan. Dan ide pokok paragraf kedua, pada masanya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Kemampuan menulisnya terasa ketika ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sediotomo Bidenjapa di Express Oetosan Hindia, Kalam Muedat Jahaja Timur, dan Poesara. Ide penjelasan. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Paragraf ketiga, ide pokoknya pada tanggal 25 Desember 1912 mereka mendirikan IC partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Ide penjelasan. Selain itu, pada bulan November 1913 Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Is Ik en Nederlander Was, seandainya aku seorang Belanda, dan En voor allen maar ook ander voor en, satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Paragraf 4 adalah kalimat aktivitas dan tulisannya itu perintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Indebung menjatuhkan hubungan mengasingkan terhadap Ki Hajar Dewantara. Ide penjelasan. Dower Dekker dan Cipta Menghangku. Bulan November 1913 Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Is Ik en Nederlander Was, seandainya aku seorang Belanda, dan En voor allen maar ook ander voor en,
Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Paragraf 4 adalah kalimat aktivitas dan tulisannya itu perintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Indebung menjatuhkan hubungan mengasingkan terhadap Ki Hajar Dewantara. Ide penjelasan Dower Dekker dan Cipta Manghasuma rekan seperjuangannya menerbitkan tulisan yang bernada Belanda Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk mengetahui hubungan pengasingan bagi keduanya. Ide pokok paragraf 5 di tanah air Ki Hajar Dewantara semakin mencerahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian-bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Ide penjelasannya, bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bersorak nasional yang diberi nama National Underwich Institute Taman Siswa atau Pengurungan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Ide paragraf 6, selama aktif di Taman Siswa Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Ide penjelasannya, tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Ide pokok paragraf ke-7. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintahan sudah terbentuk, Ki Hajar Dewantara kemudian dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan yang pertama. Ide penjelasan, 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April langsung Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di ide pokok paragraf ke-8 untuk mengenang jasa-jasa dan melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Pihak penerus perguruan teman siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta. Ide pokok penjelasan, koleksi museum yang berupa karya-karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atau bantuan Badan Arsip Nasional. Ide pokok terakhir, selain itu tanggal dan bulan kelahiran 12 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ide penjelasan, bahkan pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.